Kadang-kadang santri lupa chattingnya, nggak dihapus. Lucu-lucu itu. Santri putra, WA santri putri. Dek, mau nggak kamu jadi makmumku? Santri putrinya jawab, sorry mas, saya sudah sholat. Nolak alus. Ono meneh santri namanya Wahyu, nembak cewek santri putri. Dek, mau nggak kamu jadi istriku? Ditolak. Tolak. Akhirnya ceweknya saya tanya, kenapa kamu nolak lamarannya si Wahyu? Mohon maaf bah, saya tidak bisa menerima Wahyu. Karena kalau saya menerima Wahyu nanti dikira nabi. Kayak yang tadi pagi saya ceritakan, mbah-mbah usia 60 tahun, janda, update status di Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Belum ada yang komentar, kasihan kan, tak komentari. Ada Mbah Israel. Langsung si Mbak Sherlock modar. Alul musibah itu orang yang di dunia banyak diuji oleh Allah. Ujian-ujiannya apa? Coba Anda buka Al-Baqarah ayat piro 139 atau berapa itu. Jadi kita itu akan diuji oleh Allah apa? Minal khauf, dengan rasa takut. Kamu kerja di sini bertahun-tahun takut, tabungannya nggak ngumpul, takut uangnya dikirim ke rumah nggak jadi apa-apa. Maka ada kasus di Ponorogo. Seorang istri pulang, suaminya suruh bangun rumah, ternyata rumahnya nggak jadi, uangnya nggak ngopeni yang lain. Saya itu dari dulu sepakat keuangan rumah tangga itu dipegang oleh istri. Saya sepakat. Kenapa? Satu, karena istri yang paling apa bahasa orang Jawa itu ya, primpen ya, apa primpen? Paling teliti soal keuangan. Perempuan itu kan sudah pinter nyari uang sekarang. Jadi dimanapun suami menyembunyikan pasti ketahuan. Cerdas pokoknya. Kalau kemarin di Indonesia begitu pandemi, para istri sudah pinter jualan. Hari Senin jual gelang. Saya sepakat keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh suami, bisa jadi berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Loh. Maka suami itu kepanjangannya semua uang adalah milik istri. Tak wangi. Kenapa? Sing ngundang wong wedok kok. Minal khauf, diuji dengan rasa takut, takut kehilangan, itu lumrah. Walju, diuji dengan kelaparan, takut gak bisa makan. Makanya banyak laki-laki gak berani menikah karena merasa belum punya apa-apa. Dia salah, padahal menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Barokah. Kamu jangan bilang jalan bayi, kan aku jadi ingin. Gas tipis-tipis. Dan udan malah ngomong jalan bayi. Wa naqsim minal amwal. Dia diuji oleh Allah dengan kekurangan harta. Merasa kerja bertahun-tahun di Hongkong kok ya ngumpul-ngumpul. Betul? Coba begini. Kalau kamu kerja bertahun-tahun, gaji sama temannya sama, tapi temannya punya apa-apa, kamu kok tidak. Kamu perlu introspeksi. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara pengelolaan keuangan kamu. Betul? Saya bisa ngomong gitu, Nduk, karena saya betul-betul berangkat dari miskin, gak punya apa-apa. Walaupun mbah saya kayak 7 turunan, persoalannya saya keturunan nomor 9.
Saya kadang-kadang berpikirnya adalah bener gak sih bahasa barokah itu ada? Ternyata itu nyata. Berarti ada yang salah dengan cara kamu. Entah salah pengelolaannya, entah salah penggunaannya, atau bahkan mungkin salah ketika kamu persoalan ibadahnya. Wa nafsin minal amwal wal anfus, takut mati. Ujian manusia. Tapi santai saja. Ajalmu tidak menunggu taubatmu. Ajalmu tidak menunggu siapmu. Betul? Makanya kenapa Gus Miftah sering bilang, ada uang, ada waktu. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Bedanya apa? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki. Semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Tapi lucunya banyak orang menangis kehilangan uang, tidak pernah menangis kehilangan waktu. Bahkan banyak orang kehilangan uang demi, kehilangan waktu demi uang. Makanya gini loh, urip kuwi digawe slow ae. Jadilah bukan slow respon goblok, malah slow respon. Sopo sing ngomong mau? Malah slow respon. Slow itu begini loh konsep ya. Jadi kamu itu bisa jadi kamu nggak kaya atau uangnya nggak banyak, tapi hidup kamu itu bahagia. Kenapa? Karena kamu menjadi orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Ya kan? Banyak orang itu bisa mencari uang, nggak bisa menikmati uang. Lebih celaka lagi siapa? Nggak bisa mencari uang, sukanya menggambur-hamburkan uang. Sopo? Bojomu. Langsung dijawab sama mbak-mbak depan kayak orang Malaysia. Betul, betul, betul. Jadi saya begini nih, Dok ya. Saya itu orang yang mungkin uang saya nggak banyak banget, tapi saya bisa menikmati uang. Karena saya lihat kawan-kawan saya itu kadang-kadang uang ditumpuk-tumpuk, nggak mau menikmatinya. Alasannya untuk masa depan, ditabung. Ben dino mikir duit nganti rupane kaya duit. Begitu tua dikit, stroke. Kalau cuma uangnya dimakan rakyat nggak apa-apa, tapi hidupnya tidak nikmat. Mangan enak eman. Iya kan? Opo-opo hitung. Wis. Kancane mangan enak rasani. Sing rasani sapa? Jilbab coklat. Menikmati itu tidak harus boros. Betul? Tidak harus boros. Saya punya temen duitnya oke romong. Wis hitungan. Ngajak saya main ke Malang. Saya cari hotel yang enak. Dia bilang, Gus, yang murah-murah saja lah, iman-iman. Saya mikir, uang kamu itu miliaran untuk apa? Saya ajak makan restoran dikit, jangan Gus, boros. Mohon maaf, tahu-tahu stroke. Kalau sudah stroke, bagaimana dia bisa menikmati hidup? Apa bedanya stroke orang kaya sama orang miskin? Beda, Dok. Kalau orang miskin, stroke itu adalah penyakit yang disebabkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Itu orang miskin. Tapi kalau stroke-nya orang kaya apa? Penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Coba Mbak dicontohkan. Lah Anda itu kerja di sini dinikmati saja. Penghasilannya nggak seberapa, tapi kamu bisa menikmati. Ya tidak harus bermewah-mewah. Kayak kita tuh kan nongkrong sama temen di taman sambil makan bakso sudah bahagia, betul? Karo guyon bosok, jambak-jambak, jejek-jejekan, seneng. Pesan saya satu, Nduk. Kalau kamu besok pulang ke Indonesia, entah dari manapun provinsi daerah kamu,
itu nggak usah membicarakan kesuksesanmu dengan teman-teman sekampungmu. Kalau ketemu dengan teman-teman alumni atau teman-teman kecil, yang dibahas apa? Cerita-cerita masa lalu saja. Saya itu paling nggak senang menghadiri acara alumni, walaupun saya dianggap sukses, karena saya nggak enak. Kadang-kadang orang reuni yang dibicarakan apa? Sekarang saya manajer di sebuah perusahaan, gaji saya sekian. Nggak bisa menjaga perasaan temannya yang belum punya pekerjaan. Betul. Alumni ngomong wis bojoku ayu, anakku kayak metengan, umpama. Lupa temennya banyak yang belum menikah. Jadi kalau kuliah reuni sekolah, ya biasa-biasa cerita CLBK masa lalu, cinta bosok-bosokan. Itu malah asik. Aku mbiyen dikonco jenenge Nuris. Bocah umbelan. Endi wonge mau. Nah, maka atas ujian-ujian itu Allah katakan dalam Al-Qur'an wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Lah, ahlul musibah yang tadi kita sampaikan, itu mereka bersabar. Ketika diuji kemiskinan, dia tidak menjual kemiskinannya. Ada nggak orang yang menjual kemiskinannya? Ada. Ingat, orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham bahwa mereka ditakdirkan miskin. Orang yang bermental miskin akan teriak-teriak bahwa mereka miskin. Orang yang serakah akan pura-pura miskin walau paham bahwa mereka tidak miskin. Dan orang-orang yang hebat akan selalu berusaha memberi dan berbagi walau sebenarnya mereka miskin. Sekarang di Indonesia itu paling banyak mental miskin. BLT untuk orang miskin. Yang punya mobil ngaku miskin, yang punya gelang ngaku miskin. Betul? Besok lagi muncul BLT untuk UMKM, pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka besok di Indonesia akan ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Pertanyaannya, apakah ada yang masih ngaku gila? Nah, begitu dihisab oleh Allah, oleh malaikat, Allah mengatakan begini untuk ahlul musibah. Kuwi ngopo meneh cah kuwi? Subha, kata Allah. Itu orang ahlul musibah kamu hisab oleh malaikat. Ternyata hisabnya secepat kilat. Lah kowe ora kaget ngombeku kapan? Lah iki ya lucu kok, kaget kok sing dicekeli cangkem, kaget aku. Salah, kaget ki kene yo. Apa cangkemmu ana jantunge? Malah bengok, tok ganjel. Ternyata hisabnya cuma sebentar, ibu-ibu. Set rambung. Allah rakon lu. Kok hisapnya si miskin itu cuma sebentar? Apa jawaban malaikat? Gusti, mereka itu ahlul musibah. Kamu kasih ujian, kamu kasih masalah, kamu kasih kesedihan, mereka bersabar. Dikasih suka, bersyukur. Dikasih duka, bersabar. Dikasih musibah, justru dia bersyukur, maka menjadi nikmat. Dikasih nikmat, dia tambah bersyukur. Orang-orang seperti ini Allah langsung katakan kepada malaikat, tuhum salasan, berikan kepada ahlul musibah itu 3 hal. Yang pertama, afiah, kebaikan yang dia tidak dapatkan di dunia. Yang kedua apa? Khairon, kebaikan-kebaikan surga. Dan yang ketiga, mangzilah, apa itu? Derajat surga yang paling tinggi. Singkat cerita, yang kedua dihisab oleh Allah. Siapa? Ahlul afiyah. Malaikat wis rampung. Sampun Gusti, kae ahlul afiyah hisaban, diceluk. Kowe rene. Begitu si ahlul afiyah ini dihisab, matanya melihat mendongak ke atas, melihat orang mendapatkan derajat tinggi di surga, melihat orang yang ahlul musibah mendapatkan kesenangan di surga. Apa kata ahlul afiyah ini? Siapa mereka ahlul afiyah?
Di dunia uripe digawe penak tok. Ora tahu susah. Seneng terus. Ndelala lagi uripe ketepaan. Pas dolan ngene kanca ya tiba kemil ana panganan. Ngerti-ngerti ana transferan salah masuk. Moro ning taman ra duwe dhuwit kancane menehi bakso. Pokoknya rezeki tok. Nembe ngaji wonge wirawiri ning arep panggung. Ngono ki apa? Iki modele akhirat iki. Sapa ngerti sok? Sesuk iki ning surga ora ana bentuk kaya nuris kira ana. Lho tenan. Soale ning surga niku sesuk bidadari kuwabe umure 30 tahun, ayune kaya Siti Zulaiha. Wah, bahkan luwih ayu, sak ayu-ayune. Kan ra ana rupane surga kaya nuris. Tenan sing lanang ora kolu. Ning surga Riz. Kowe promosi parfum. Parfum itu memang pakai nama saya, tapi saya tidak menikmati uang itu. Kuwi urusane Aris karo santri. Dadi lak kowe tuku ya berarti makani santri, ngono lho, Riz. Ora makane aku ora ngerti duwite kok. Jadi anak-anak ada perusahaan bikinin saya itu parfum, tapi bukan saya. Hasilnya semuanya untuk yayasan. Bukan ke saya. Yura banter-banter Riz ngaji. Panas ya Allah. Kan kulitku kulit kentang, halus, bukan kulit badak. Masa aku pengen ngelus, matamu pengen ngelus. Nah, maka sebagai introspeksi ya dodol kalau berangkang rasanya ini kan ngono to. Nutupi. Ingat, mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Jadi begini. Maksud saya begini, ibu-ibu. Ya. Lanjut. Mohon para penjual tidak menjual kemaluan saya. Kehormatan saya. Ya Allah, panas ya Allah. Moga-moga panasnya siang hari ini menjadi benteng panasnya api neraka. Oke, husnudon wae. Nah, kita itu tidak bisa memilih kita ada di pihak mana. Cuman yang perlu kita pahami adalah hidup itu memang isinya cuman dua. Kalau nggak suka, ya duka. Cara menyikapinya, kalau ada suka kita bersyukur, kalau ada duka kita bersabar. Urip ki sini mung loro nduk, antara syukur karo sabar. Diwenehi seneng alhamdulillah, diwenehi susah juga alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tahu antara senang dan susah itu semuanya datangnya dari Allah. Cuman menyikapinya saja yang penting. Kayak Kanjeng Nabi, ketika dikasih senang dia umumkan, ketika dikasih susah dia diam. Beda karo kungyan, lah susah bengok, seneng menang. Susah gawe status, lah seneng menang, lah gajian menang, rada duit utang. Ada nggak ya yang mau traktir saya? Halah. Apa dok? Lah duwe dide guayane mlaku-mlaku ning mall, ngadem dhisik ndak edan. Larang duwe duit, alah ning taman rupane kaya kalkulator tak kandhane. Nah,
ning Victoria. Karo ngenteni mangan gratis. Mbok-mbokan ana garangan teko. Introspeksinya adalah ibu, bapak, nanti bapak loro. Oh, saya oke bapak iki. Garangannya nambah garangannya. Iya, garangan. Sarungnya gajah duduk. Wah, dia buka sarungnya muncul belalainya. Lemon dhisik. Kamu tahu bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C. Kamu mengandung anaknya garangan. Tak dulang Gus, matamu tak dulang. Ini introspeksinya. Coba. Bila kamu suka makanan, mulailah berpuasa. Bila kamu suka tidur, mulailah bangun tidur untuk tahajud. Bila kamu suka harta, mulailah bersedekah dan banyak amal. Bila kamu suka mendengarkan musik, mulailah mendengar Al-Quran. Itu kamu lakukan, yang kamu tulis di situ akan jadi kenyataan. Menjadi pribadi yang mencintai dan dicintai Allah. Ya, ulangi, coba diingat-ingat. Sanggon-gon ki kiai ngatur jamaah nembe ning Hongkong, jamaah ngatur kiai. Ngatur-ngatur, ana kotak infak nyemplungi sakanane. Ndelok munyuk kebun binatang sangune $1.000. Pengajian delok kiai $10. Larang munyuk napa kiai? Munyuk. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Aku iso erosi aku. Oh, emosi. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Saya ulangi. Kita ewangi nulis mambing ini pesawat mergo aku reso turu. Saya action matamu action. Action. Oh. Sinyalnya susah. Miskin harta, miskin kuota. Lagi. Bila kamu suka makanan, mulailah berpuasa. Bila kamu suka tidur, mulailah bangun tidur untuk tahajud. Bila kamu suka harta, mulailah bersedekah dan banyak amal. Bila kamu suka mendengarkan musik, mulailah mendengar Al-Quran. Kalau itu kamu lakukan, maka kamu akan menjadi pribadi yang mencintai dan dicintai Allah. Kita bahas satu-satu. Jangan sampai karena cinta pada dunia, jangan sampai melebihi cintamu kepada Allah. Bu, kita bahas satu-satu. Iya Mbak. Oh, kamu gak merasa tua ya? Oke. Iki ngene, Dik. Ayo ngene, Dik. Kalau umpamu lemu ngono, Dik lho. Iki ngene sae. Syaitanir rajim. Iki ngene besti. Ada. Besti. Bebek. Kaya ngono ayang rupanya. Ayang watung kaya meletek-meletek. Kenapa hari ini saya nggak pakai kacamata hitam? Supaya mataku jelas melihat matamu. Kenapa nggak bawa tongkat? Karena dikira si buta dari gua hantu. Kamu tahu siapa yang digendong oleh si buta dari gua hantu? Namanya Nuris.
Oke, munyuk dengan lali. Bila kamu mulai suka makanan, mulailah berpuasa. Jadi gini, makanan itu masalah sepele. Tapi pesan saya satu, jangan sampai hidup kita disepelekan hanya gara-gara makanan. Banyak orang dianggap sepele gara-gara makanan, walaupun itu masalah sepele. Nah, kalau nafsu makan itu mulai tinggi, berpuasalah. Karena seolah-olah Allah pengen mengingatkan, nafsumu berlebih-lebihan nih. Serakah kowe. Orang itu kalau sudah serakah itu bahasa Arabnya apa? Toma. Tama itu bahasa Arab goblok. Pakai to. Kalau tama itu bahasa Indonesia. Toma. To mim ain. Ternyata nyuwun sewu. Hurufnya 3 itu nggak asik semua. To bokong gede awake cilik. Mim ndase gede sikile cilik. Ain cangkeme gede. Mohon maaf cangkeme ombo wetenge gede. Makanya saya itu malu dulu ketika saya gemuk banget, Pak. Saya dulu pernah berat badan saya 108 kilo. Wow, saya dulu begini. Yakin, tak kayak contoh. Sini delok raiku aja. Maju yang jumlah kok. Makanya saya itu paling nggak suka dengan profesi mancing, karena nggak pernah mau maju. Mancing maju jelungok kok. Yang paling saya hargai itu adalah profesi penjual es. Cepat atau lambat pasti cair. Profesi yang nggak mau maju itu cuma 2. 1 mancing, 2 tandur. Makanya saya delok ning TikTok ono politisi tandur maju. Halah goblok tandur ngene kok ngendi aku. Orang itu kalau sudah berlebih-lebihan soal nafsu makannya, itu tanda-tanda Allah mengendaki kita untuk berpuasa. Rungono. Tapi jangan pernah puasa niat diet, rugi. Puasa niat ibadah, soal badannya bagus itu bonus. Tanya Mas Aris, dulu saya segini badannya. Ukuran baju saya XXL, bukan XL ya, XXL. Sempaku XXL. Orang bahaya tak orang. Makanya bapaknya jangan besar-besar, Pak. Orang itu kalau perutnya besar, burungnya kecil, lato-latonya kisut, Pak. Akhirnya saya berpuasa. Gara-gara apa? Saya melihat sejarah sirah nabawiyah. Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Sakit hanya 2 kali tok Nabi Muhammad seumur hidupnya. Itu pun sakitnya puskesmas. Pusing keseleo masuk angin. Kan ra mungkin mosok Nabi kok jantung koroner. Ora pantes kok. Ya toh, Nabi kok diabetes. Ya lah ora mungkin Nabi kok kena gula. Wong wedok ki yo diabetes, gula. Bukan masalah itu. Kenapa cewek banyak kena penyakit gula, diabetes? Karena cewek terlalu banyak makan janji manis. Lawang lanang kaya rupa-rupa garangan iki penyakitnya kencing manis. Setiap lihat yang manis pengen kencing. Iya.
Kurang ajar yang di belakang. Mbak aku dikencingi Gus. Nabi Muhammad sakit cuma 2 kali tok. Penyakitnya ringan. Makanya dulu lucu, di Jakarta itu ada yang ngaku nabi. Namanya waktu itu Ahmad Musadek. Ya kan? Ngaku nabi, Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Tapi minumnya apa? Minumnya waktu itu Pocari Sweat. Masa nabi dehidrasi? Nabi dehidrasi. Ternyata nyuwun sewu, banyak orang itu, nyuwun sewu, saya nggak seudon nih, tapi ini fakta ilmiah. Orang gemuk itu karena berapa hal. Yang pertama karena banyak makan, yang kedua ya karena gen. Kadang-kadang makannya sedikit tapi tetap gemuk. Ada kalanya juga karena terlalu banyak makan. Beda kalau orang kurus, makannya banyak kok tetap kurus. Itu 2 kemungkinan, 1 anugerah, 2 azab. Atau yang ketiga cacingan gitu lah. Ya. Makanya nuwun sewu, diperintah poso. Termasuk hebatnya poso itu apa? Anda di sini umpamane nafsunya terlalu tinggi, voltasenya melonjak-lonjak. Falaihi bisaum, hendaknya kita berpuasa. Fa innau aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena orang berpuasa itu mohon maaf menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Makanya kok ning kene kowe ada karo bojo, kok nafsunya terlalu tinggi, berpuasalah. Puasa kok tetep pengen antemi tembok biar gitu. 1 poso. Giling-giling ya. Poso. Mila kenapa Gus Miftah itu rajin poso gara-gara itu. Sampai sekarang saya masih puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Makanya badan saya bagus. Enggak ada lemak. Mau dibandingkan rawani. Kayak ngene kok dibanding-bandingke. Hah? Kenapa? Oh, kurang ajar, langsung karena azab. Saya kemarin dibilang langsing karena azab, orangnya pulang langsung stroke. Satu puasa. Saya pikir begini, kalau Anda mulai mau berpuasa, itu bagian dari tirakat untuk anak cucumu. Sekarang kamu jadi pegawai di Hong Kong, besok anak cucumu punya perusahaan PJTKI. Poso tirakat, orang kaya setengah pengajian mangan aja.